Wah, ini bagus sekali ya. Jadi masalah tata kelola, struktur kurikulum, dan prestasi ya. Tapi banyak juga ya alumni dari sekolah-sekolah Islam termasuk pondok pesantren yang melanjutkan ke ITB ya. Ya, betul, Bang Ded. Jadi selama kualitas guru di sekolah pendidikan Islam, di sekolah-sekolah Islam dan juga kualitas siswanya memadai, memungkinkan, maka universitas-universitas sains dan teknologi semua sangat terbuka ya. Mana Dr. Rami? Ini kalau kita mengikuti 2 atau 3 dekade terakhir, itu mengalami kemajuan yang amat sangat signifikan, Pak Din, kalau kita ikuti. Jadi pertama karena ini dari sisi pemerintah ya, kebetulan kayak saya 30 tahun di Bappenas, jadi tahu persis tentang bagaimana pemerintah berinvestasi untuk pendidikan Islam, terutama madrasah. Jadi kalau dulu madrasah atau pesantren itu kurang layak, kurang representatif. Sekarang kalau kita pergi ke semua daerah, itu pasti menemukan madrasah yang amat sangat bagus, pesantren juga yang makin membaik. Nah itu kemudian berkorelasi dengan capaian prestasi akademik para santri dan juga para siswa lulusan madrasah. Kita punya madrasah Alia Insan Cendekia misalnya. Itu banyak yang bisa sekolah ke Rusia seperti halnya lulusan dari Dea Malilas ini. Atau juga ke Jerman atau ke Perancis. Nah, kita kalau misalnya lihat hasil tes PISA Pak Menteri, nah pada tahun 2003 itu lulusan-lulusan madrasah atau pesantren yang ikut PISA itu masih tertinggal dari sekolah umum. Dan kemudian tahun 2018 lulusan-lulusan madrasah sanawiyah ini capaian prestasi di PISA-nya itu lebih tinggi dari capaian prestasi Ya, jadi di tidak SMP. selalu raport buruk. Betul, ya. betul. Ada juga raport yang baik. Ini ada 2 tokoh daerah nih. Gimana melihat dari daerah? Saya baca beberapa jurnal Menteri membandingkan antara prestasi keunggulan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Sebab ini kami yang mengalami proses di Dea Mlela ini sangat luar biasa. Dalam tempo setahun saja anak-anak sekolah di sini itu sudah mampu menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, dan skill-skill lainnya. Dan kita ingin melihat ini juga di sekolah umum misalnya, di tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Nah misalnya ada nggak kebijakan mendasmen ke depan, mengadopsi model-model mana yang kira-kira unggul di pendidikan Sebenarnya modern tentang pesantren atau modern internasional Dea Mlela, beliau sangat paham karena anggota pembina yayasan, kebetulan sehingga ikut terlibat di dalam Iya. perancangan ya. Termasuk nih anggota DPRD dan wakil ketua DPRD, pandangan dari daerah tentang pendidikan Islam. Saya kebetulan di Sumbawa ini melihat Sumbawa saat ini pendidikan Islam itu sangat geliat dan luar biasa perkembangannya. Nah, tapi ini saya ingin bertanya dengan Pak Menteri. Tantangan Indonesia Emas 2045 itu sudah di depan mata. Itu adalah cita-cita besar kita. Bagaimana kira-kira langkah konkret kita nanti ke depan? Apakah ada yang akan sinergikan oleh kementerian? Sebelum Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti menjawab nanti ya, dikumpulkan dulu. Ini dari santri, ada yang ingin bertanya ya? Silakan Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amelia Widianti and I'm 11 grades. As we know, we are now in digital era and modern era. My question is, are learning methods in Islam in accordance with the current development of technology? Thank you. Thank you Ananda Amelia, siswi santri kelas 11 yang insya Allah sebentar lagi akan berangkat ke Amerika untuk program studi 1 tahun ke sana ya. Bisa langsung beri komentar? Ya, era digital itu adalah sebuah keniscayaan yang memang harus kita jawab dengan kemampuan kita dalam penguasaan teknologi digital. Itu realitas yang memang tidak bisa kita hindari, sehingga kita harus menyiapkan diri dan menguasai teknologi itu. Tapi kemudian yang kedua juga tidak sekedar menguasai, tapi juga harus
juga kita punya namanya kesalehan digital. Nah, kesalehan digital itu maknanya ada dua. Yang pertama, kita menggunakan teknologi digital ini untuk hal-hal yang baik. Tapi yang kedua juga memang kita harus menggunakannya dengan cara yang baik. Nah, itu tidak bisa kita hindari, harus kita kuasai itu. Nah, kemudian sekarang misalnya di Kementerian Pak Din kita akan berlakukan coding dan kecerdasan artifisial sebagai kurikulum pilihan. Sementara masih pilihan untuk tahun 2025, itu dalam rangka juga menjawab kebutuhan dan tantangan perkembangan teknologi digital. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Download Metro TV Extend sekarang.